Shalom, sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Di hari Minggu yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kita percaya ada kebenaran firman Tuhan Amen. yang akan menguatkan, menghiburkan, Yes. memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita. Yeah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa korban pujian masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Sahabat Daily Hope yang dicintai Tuhan Yesus dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mau sama-sama mau buka hati kita, mau bersekutu dengan Tuhan, persembahkan pujian dan penyembahan masuk dalam hadiratnya. Yes. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari kami alami Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan, kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, kami mau persembahkan pujian penyembahan hanya padamu. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembahmu, Roh-Mu Tuhan bekerja. Dan kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena kami mau menyembahmu, memujimu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu. Kami mau persembahkan pujian penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyatakan kepada Tuhan dengan iman percaya kita. Kita menyanyikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lagi kita menyatakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan saat ini. Kita menyembah Dia, kita memuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Yesus, Yesus kami Tuhan. Mari kita muliakan, kami puji, mari kita hormati kehadiran Tuhan. kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami puji nama-Mu. Kami muliakan, kami angkat Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu, Kami Yesus. sembah Engkau Tuhan. Kami Yesus Tuhan percaya yang Tuhan. ajaib. Kami percaya padamu, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Kami menyembah Allah yang Glory, ajaib. glory, haleluya. Kami menyembah Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya, terpujilah nama Yesus, kami Tuhan tinggikan, kami. kami Terima agungkan kasih nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kehadiran-Mu Ya Yesus, memenuhi kami sembah Engkau Tuhan. hadirat-Mu memenuhi Melawati setiap kami, Oh, urapi kami. menjamah kami Tuhan. Yes, haleluya. Kau ada bersama kami, Yesus, Tuhan. kami bersyukur Tuhan, kami Yes, bersyukur Bapa, kami mau rasakan jaman kuasa-Mu, kami Yes, merasakan amin. dengan iman kami, Ya, dengan iman kami nyatakan ya Engkau menjamah kami Yes, Tuhan, memulihkan, pulihkan menyembuhkan. kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kami. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tetap sama. Kami percaya Ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima Haleluya. kasih Yesus. Penuhkan hati kami Tuhan Haleluya. dengan roh-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tunggu kami menikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan, saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan urapan daripada-Mu Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan, kami terima kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Yes. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami siap Tuhan saat ini Ya. untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami
Engkau yang akan terus memberikan kami hikmat yang baru untuk sama-sama kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami mulai melihat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami alami. Bahkan mujizat dan keajaiban Tuhan yang akan kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi sama-sama kita akan merenungkan dan menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat Daily Hope, kita telah memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini mengenai orang Majus dengan tema orang Majus, hati yang menyembah. Kita belajar dari sikap hati orang-orang Majus yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan hati mereka rindu untuk mengekspresikan, menyatakan isi hati mereka menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat firman Tuhan. Matius 2 ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, orang-orang Majus adalah para saudagar-saudagar, para raja-raja yang ada di wilayah timur, di wilayah sekitar Yaman, Arab Saudi ke sana sedikit, saudaraku. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka berangkat dari daerah sana, dari daerah Irak sana, kompleks daerah sekitar sana. Mereka datang dari timur ke barat. Mau ngapain? Mau bertemu dengan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kenapa kita berkata ini orang-orang Majus sebagai orang-orang yang hebat, raja-raja dan para saudagar? Karena begini, saudara, ketika mereka sampai di ibu kota kerajaan Yehuda, sampai di Yerusalem, mereka nggak ketemu security, nggak ketemu satpam, bukan, saudara. Mereka nggak ketemu imigrasi, bukan. Mereka langsung ketemu dengan Raja Herodes. Satu level kan, raja dengan raja. Diterima oleh Raja Herodes. Sama seperti kalau ada konferensi para pemimpin-pemimpin bangsa, dikenal misalkan dengan KTT, konferensi tingkat tinggi. Itu kan pertemuan antara presiden dengan presiden, presiden dengan perdana menteri, atau presiden-presiden, perdana menteri dan raja-raja. Ini pertemuan tingkat tinggi karena satu level, sama-sama pemimpin bangsa. Begitu juga yang terjadi ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka ketemu dengan Herodes karena mereka satu level, saudara. Jadi orang-orang, para saudagar, para raja-raja yang hebat, yang pintar-pintar juga, mereka berjalan selama waktu tertentu sampai ke Yerusalem. Dan mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka datang kepada bayi yang baru dilahirkan sebagai raja orang Yahudi. Datang bukan hanya sekadar membawa oleh-oleh, atau sebagai tanda hubungan diplomatik, atau sekadar untuk menghargai dan menghormati keturunan raja lahir. Bukan, saudaraku. Mereka datang bukan hanya untuk menghargai dan menghormati saja, tetapi mereka datang untuk apa? Untuk menyembah dia. Wah, di sini ada makna rohani yang luar biasa. Bahwa meskipun dia adalah seorang bayi mungil yang lahir di Bethlehem, tetapi dia bukan sekadar raja orang Yahudi, namun raja di atas segala raja, sehingga para raja-raja juga berbondong-bondong datang menyembah Tuhan. Luar biasa, bukan? Padahal mereka ini bukan orang Yahudi loh, tetangganya negara Yahudi. Tapi mereka serius mencari Tuhan. Kita akan belajar, saudaraku, dari orang-orang Majus ini. Kita akan belajar bagaimana sikap hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Poin yang pertama adalah
dengan hati yang tidak menyerah karena situasi yang sulit. Sekali lagi kita baca firman Tuhan. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem, ke barat. Jaraknya nggak dekat-dekat amat, saudaraku, tapi jauh sekali. Bisa berbulan-bulan mereka berjalan, entah pakai onta atau pakai keledai, mereka jalan menuju ke Yerusalem. Ikut petunjuk bintang di langit. Saya tahu bintangnya muncul siang atau hanya muncul malam aja. Kalau siang bolong ada matahari, kelihatan nggak bintangnya? Kan sesusah gampang kan ini, saudaraku ya. Jadi perjalanan itu otomatis akan makin hari makin panjang, lama dan sulit. Harus melewati padang gurun, melewati wilayah orang lain, melewati tantangan, capek iya, susah iya. Ada ancaman-ancaman nggak? Bisa jadi ada ancaman perombak dan sebagainya. Tetapi kita belajar dari orang-orang Majus. Meskipun situasi yang sulit yang sedang mereka hadapi, nggak langsung ketemu bayi Yesus Kristus. Banyak tantangan-tantangan yang harus mereka lewati. Tetapi nih hati mereka tidak menyerah untuk menyembah Tuhan. Luar biasa. Hatinya tidak menyerah untuk menyembah Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bahkan ketika ketemu Raja Herodes, Raja Herodes ingin mengakal-akalin orang-orang Majus ini. Ketemu orang yang hatinya tidak murni untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang Majus. Tidak murni hati mereka untuk menolong orang-orang Majus datang menyembah Yesus. Mungkin di akhir zaman ini banyak juga orang-orang yang seperti itu, di mana hati mereka tidak murni untuk menolong pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membuat anak-anak Tuhan datang menyembah Tuhan. Hatinya tidak murni. Dan mungkin Anda ketemu orang-orang kayak gitu, dan mungkin engkau berpikir, lah kok di gereja ada orang-orang aneh-aneh kayak gini, hatinya nggak tulus. Loh, di komunitas ini kok komunitasnya sih komunitas anak-anak Tuhan, tapi kenapa ya hati mereka itu hati yang nggak tulus? Lalu apa? Apakah Anda akan patah semangat untuk mencari Tuhan dan untuk menyembah Tuhan? Ternyata orang-orang Majus seperti ini, mereka tidak menyerah meskipun ada tantangan-tantangan yang serupa. Mereka tidak menyerah. Ada tantangan-tantangan yang sulit, mereka tidak menyerah. Ketemu orang yang tidak tulus hatinya untuk menyembah Tuhan, memberikan pertolongan tapi hatinya tidak murni di hadapan Tuhan, mereka orang-orang Majus tidak menyerah menghadapi tantangan seperti ini. Mereka tetap setia, mau mencari Yesus Kristus untuk datang menyembah. Saudaraku, renungan kita, renungan Natal tentang orang Majus ini, biarlah mengingatkan kita, ayo, jangan cepat-cepat menyerah dalam situasi yang sulit, untuk tetap setia menyembah Tuhan. Jangan, tetap kuat dan setia untuk menyembah Tuhan. Amin. Poin yang kedua, bagaimanakah sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Yang kedua adalah dengan hati yang betul-betul berjumpa Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar Matius 2 ayatnya yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu aja tujuannya. Kami datang untuk menyembah dia. Selama mereka belum bertemu dengan Yesus Kristus, niat hati menyembah Tuhan belum cukup. Mereka merasa seperti itu. Niat hati mereka menyembah Tuhan gak cukup kalau belum betul-betul mereka jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Samalah seperti kita ya. Dengan adanya pandemi kita bergumul dan kita percaya bangsa Indonesia kuat melewati ini, akan menjadi bangsa yang pemenang melewati tantangan. Pandemi pasti akan menjadi endemi dan kita tambah kuat, tambah hebat, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya negara kita, rakyat Indonesia diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Nah saudaraku, dalam masa-masa yang seperti ini, kita kan ketemuannya ya secara online seperti ini, atau lewat Zoom, atau lewat live chat dan sebagainya.
nggak bisa ketemuan langsung. Sepertinya nggak srek ya kalau nggak ketemu langsung. Kan kalau ketemu langsung muka dengan muka kita beribadah bersama-sama, wah itu memang lebih nikmat lagi, lebih mantap lagi kan rasanya. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, begitu juga orang-orang Majus ini. Mereka tidak berhenti hanya dengan cara misalkan, oke deh Raja Herodes, kasih tahu aja ya kepada keluarga yang melahirkan bayi ini bahwa kami udah jauh-jauh loh dari timur, udah berbulan-bulan loh jalan ke sini sampai ke ibu kota Yerusalem, ternyata nggak ada, belum ketemuan. Ya udah kita titip salam aja ya, titip persembahan ya, titip hormat dan sebagainya. Enggak tuh, mereka memang benar-benar niat untuk sungguh-sungguh ketemu Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita, dan dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang percaya, untuk menghakimi dunia ini. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, dengan demikian, dengan imanlah kita bertemu dengan Tuhan. Dengan imanlah kita bertemu dengan Tuhan ketika kita datang beribadah menyembah Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sudahkah kita betul-betul membuat hati kita berjumpa dengan Tuhan? Atau penyembahan kita cuma sekadar basa-basi saja? Yang penting sudah memenuhi syarat sebagai orang Kristen, sudah memuji Tuhan. Sebagai orang Kristen memenuhi syarat sudah dengar firman Tuhan. Sebagai orang Kristen sudah memenuhi syarat sudah berdoa sama Tuhan. Jadi cuma basa-basi, formalitas. Orang yang seperti ini sulit menerima berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, dan merasakan keindahan di dalam hadirat Tuhan. Jadi Tuhan mau mendesak kita, ayo ketika kita menyembah Tuhan, dengan iman kita bawa hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Majus, mereka mau langsung berjumpa muka dengan bayi Yesus Kristus. Kita juga, ketika kita mencari wajah Tuhan, kita tidak akan berhenti sampai hati kita sungguh-sungguh beriman, berjumpa Tuhan Yesus Kristus, menyembah Dia, mengagungkan Dia, merasakan hadiratnya, merasakan jamahannya. Inilah namanya penyembahan yang sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya saudaraku, yang ketiga, bagaimana sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Yang pertama, dengan hati yang tidak menyerah dalam menyembah Tuhan meskipun menghadapi situasi yang sulit. Dengan hati yang sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Dan yang ketiga, dengan hati yang mau berkorban sebagai wujud nyata penyembahan. Kita lihat firman Tuhan, Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, orang-orang Majus, mereka datang sujud menyembah Yesus dengan hati yang tulus. Dahsyat bukan? Dahsyat, luar biasa. Tapi lebih daripada itu, hati mereka mau berkorban sebagai wujud nyata penyembahan. Sebagai contoh wujud nyata mereka dalam menyembah Tuhan, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ayo memiliki hati yang mau berkorban sebagai contoh wujud nyata tentang hati kita yang mau menyembah Tuhan. Kita berkorban bagi Tuhan sebagai bentuk wujud nyata. Ini loh, saya bukan hanya sekadar berkata aku menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tetapi ada sesuatu yang saya lakukan, ada sesuatu yang saya kerjakan, ada sesuatu yang saya nyatakan melalui korban-korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita lakukan itu, hati yang mau berkorban, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Mereka memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Ya, lawang raja-raja, saudagar-saudagar, tentukan mereka hari-hari bergaul dengan apa yang disebut dengan emas, barang yang mulia, kemenyan, barang yang bagus, dan mur, minyak yang memang berkualitas tinggi. Jadi semua yang berkualitas yang mereka punya,
Mereka ambil bagian mewujudkan penyembahan mereka dengan tindakan yang nyata buat Tuhan. Mereka memberikan persembahan. Yang terima siapa? Bayi Yesus? Bukan. Yang terima adalah Maria dan Yusuf, orang tua dari Yesus Kristus. Ya memang Tuhan tidak kelihatan. Jadi ketika engkau membawa korban persembahan Anda sebagai wujud nyata penyembahanmu kepada Tuhan, engkau memberikan contoh dengan tindakan yang nyata. Memang gak bisa kita berkata, ini Tuhan, ya Anda petik ya emas, kemunyan dan mur, saya berikan kepada Tuhan. Anda lempar ke atas, jatuh lagi ke bawah. Wah, ternyata Tuhan gak terima. Ya sudah Tuhan, yang penting saya mau kasih persembahan. Kalau gak nyampe atau Tuhan balikin lagi, gak apa-apa ya Tuhan, Anda simpan lagi. Ya bukan begitu. Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Tapi engkau tunjukkan dengan tindakan yang nyata. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Dan saudaraku, apa yang terjadi dengan persembahan mereka kepada Yesus Kristus yang diterima oleh hamba-hambanya, yaitu Maria dan Yusuf. Dan melewat berkat inilah, ketika Herodes bertindak mau membunuh bayi di bawah umur 2 tahun di Bethlehem, maka pergilah Yusuf Maria membawa bayi Yesus Kristus ke Mesir. Modalnya pakai apa? Persembahan yang telah diberikan. Itu dipakai oleh hamba-hambanya ini, oleh Maria dan Yusuf, untuk tetap melanjutkan misi yang mulia, di mana karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal lewat keluarga ini kepada Yusuf dan Maria. Tetap juga fokusnya untuk memperkuat, memperkokoh pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kisah Natal bukan hanya tentang kita menerima kebaikan Tuhan. Kisah Natal juga bicara tentang bagaimana sikap hati kita yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Kisah Natal juga berbicara tentang wujud nyata Anda bertindak sebagai contoh bahwa Anda mau dan sedang menyembah Tuhan. Ambil kesempatan yang indah ini dan percayalah, kalau kita baca firman Tuhan, orang-orang Majus ini, para gembala-gembala di padang, mereka yang sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, mereka memiliki hidup yang penuh sukacita. Diceritakan mereka dengan gembira mereka pulang, dengan bersukacita mereka memuji Tuhan, dan beban mereka terlepas. Kenapa? Karena hadirat Tuhan melingkupi kehidupan mereka, dan pasti mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Anda mau diberkati di Natal yang seperti ini, saudaraku yang indah seperti ini, renungkan firman Tuhan dan praktekanlah, maka engkau akan menikmati campur tangan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan menyatukan hati dan kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu. Ajar kami, bentuk hati kami seperti orang-orang Majus. Sungguh-sungguh hati mereka haus dan lapar dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh hati mereka mau menyembah Tuhan meskipun situasi yang sulit, banyak tantangan. Hati mereka tidak berubah, tetap mau menyembah Tuhan. Tuhan ajarkan kami juga semuanya Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, seluruh sahabat Daily Hope hadapi, mereka tetap memiliki kebulatan hati untuk setia hanya kepada Tuhan saja. Sekali Yesus tetap Yesus, setia untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka memanggil nama Tuhan, hidup mereka, hati mereka berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan, segala perkara yang mulia pasti terjadi. Banyak perkara yang ajaib terjadi, memberkati dan memulihkan anak-anak-Mu. Dan ajar kami juga Tuhan menyembah kepada Tuhan. Kami memberikan contoh dengan tindakan yang nyata, memiliki hati yang berkorban bagi pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan so pasti memberkati kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali Tuhan ingatkan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal,
kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, percaya kita telah diberkati Tuhan Yesus Kristus saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Ya, kita sama-sama mau tetap semangat, tetap setia, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.